Assalamualaikum, aku Nabila Isma. Tadi kita baru aja selesai sharing time di Tangerang dan sekarang aku mau bertanya langsung kepada Ustaz Hanan Nataki. Ustaz, apa kabar? Alhamdulillah, Kak Nabila sehat. Alhamdulillah sehat Ustaz. Ustaz, saya punya pertanyaan nih. Oke. Karena kan sekarang zamannya anak muda tuh cari informasi semua di sosial media yang serba gampang ya Ustaz ya. Kadang ada informasinya yang benar, kadang ada yang salah, kadang ada yang dipotong-potong. Ustaz pasti udah paling ahli lah ya soal itu ya. Nah, gimana sih Ustaz sekarang kalau anak-anak muda ini dapat informasi-informasi kayak gitu, gimana caranya biar kita tuh bisa benar-benar mengerti informasi itu benar atau enggak sih, terutama kalau masalah agama ya Ustadz ya. Kadang kan salah potong dikit atau salah dikit itu bisa mispersepsi, akhirnya jadi ajaran agama kita jadi menyimpang. Nah, gimana sih Ustadz caranya kita bisa meminimalisir itu terjadi? Oke, Kak Nabila dan teman-teman sekalian, sosial media dan juga kecanggihan teknologi yang kita alami di zaman kita sekarang itu bisa dimaknai secara positif atau negatif. Kita lihat angle positifnya bahwa kita jadi lebih mudah belajar. Dulu orang tuh kalau mau belajar itu datang ke guru itu bisa perjalanan berbulan-bulan hanya untuk dapetin 1-2 nasihat ataupun hadis gitu ya. Kalau sekarang kita tinggal browsing, kita tinggal search, kita bisa menemukan banyak sekali referensi ayat, hadis, tafsir, fikih, fatwa, dan banyak banget. Dan itu kemudahan yang Allah berikan melalui kemajuan teknologi di zaman kita. Tapi di waktu yang sama itu juga bisa menjadi sebuah ujian kalau kita salah menggunakan teknologi. Misalnya ada perilaku pragmatis di mana kita tuh mudah sekali untuk mengambil informasi dan langsung menyimpulkan. Apalagi informasi yang makin pendek itu makin ringan. Tapi makin ringan kesimpulannya makin luas gitu ya. Dan ini kecenderungan perilaku pragmatis inilah yang perlu kita coba waspadai, kita coba perbaiki. Karena dalam Islam Allah sendiri yang nyuruh kita untuk tabayun, meneliti sebuah informasi. Apalagi informasi yang sumbernya belum jelas atau informasi yang secara maknanya belum utuh. Mungkin jelas yang ngomongnya Ustadz, terus juga disampaikan dengan bahasa yang kita pahami. Cuman materinya nggak utuh karena dipotong tadi kan jadi 1 menit, 1 menit setengah. Jadi nggak utuh. Maka kita disuruh untuk menggali informasi itu atau mengembangkan informasi itu dengan referensi yang lebih sempurna. Kalau dalam konten berarti kita disuruh cari sumber kontennya yang lebih panjang. Kalau kita disuruh ngelihat konteks dari ketika konten itu disampaikan itu dalam rangka apa, untuk kebutuhan apa, segala macam. Nggak boleh kita hanya dengan informasi 90 detik menyimpulkan, menyebarkan, lalu terjadi konflik dan juga kontroversi di tengah-tengah umat. Dan kontroversi dan konflik ini disebut dengan istilah syubhat. Dulu di zaman Umar bin Khattab jadi khalifah itu ada seorang laki-laki anak muda lah ya. Mungkin ini salah satu kecerobohan anak muda dari zaman dulu udah terjadi. Dia membawa informasi tentang satu ayat yang salah tafsir. Dia cuma ngambil sepotong penafsiran ayat tersebut, kemudian dia sebarkan di Madinah, sehingga orang mulai meragukan kebenaran Islam gara-gara tafsiran yang salah. Dia dipanggil oleh Umar, dia disidang, ternyata dia bukan ulama, dia nggak belajar kepada ulama, nggak bertanya ke ulama, dia hanya menyimpulkan sendiri. Akhirnya dia dicambuk sebagai hukuman atas kecerobohan dia menyebarkan syubhat, kontroversi, konflik atau keraguan-raguan di tengah umat yang menyebabkan umat jadi bingung dalam agama. Nah, syubhat ini muncul gara-gara kita nggak bijak dalam mengelola informasi atau menerima informasi. Maka kata Allah, fatabayyanu, kelolalah atau kembangkanlah informasi itu sampai jelas. Untuk menemukan kejelasan, kita butuh referensi utamanya. Kita butuh bertanya langsung, klarifikasi dengan orangnya. Kalau kita ngerasa ini kayaknya ada yang nggak srek nih. Kalau kita nggak sempat berkomunikasi atau klarifikasi ke orangnya, ya udah jangan disebarkan. Biarkan informasi itu berhenti di kita. Jangan sampai kita menyebarkan sehingga syubhat itu masih terus menyebar. Harusnya syubhat itu berhentinya di kita. Gitu cara mengelola informasi dalam Islam. Nah, perlu dicatat ya itu supaya kita nggak jadi syubhat tadi itu ya Ustaz. Terima kasih Ustaz untuk jawabannya. Terima kasih. Assalamualaikum.